hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Allah itu, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan yang Maha Mulia. Memang manusia punya keterbatasan, tidak mampu melihat pencipta, punya keterbatasan. Tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah sendiri yang menyatakan akan zahirnya dia di tengah-tengah makhluknya. Bahkan dari diri manusia itu sendiri, dia bisa melihat keberadaan Tuhannya. Coba aja Anda tidur. Apakah Anda berhenti bernapas? Tidak. Begitu Anda terjaga, pulas tidur, besok Anda puas, bangun tertidur, masih bernapas. Apakah semalam ketika Anda tidak terjaga, ketika Anda tertidur dalam, Anda sadar? Anda hirup udara, Anda hirup oksigen? Tidak. Lalu kenapa Anda masih berjalan dengan masih bernapas pada saat itu? Karena ada yang menciptakan Anda, yang menjaga Anda. Siapa? Az-Zahir, yang berada pada diri Anda. Itulah Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan dikatakan, oh Allah itu masuk ke dalam diri saya. Oh, tidak seperti itu. Tidak kayak begitu caranya untuk menelaah Allah. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya meskipun mereka tidak melihatnya, mereka orang-orang beriman itu tetap takut kepada Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib. Gaib dia, tak terlihat Allah itu, tetapi dia ada. Apalah artinya Tuhan datang? Seperti yang dipahami teman-teman kita, Tuhannya itu nampak, dilihat oleh manusia. Tapi ketika dia ada di tanah Yudea, ketika dia ada di Yerusalem, ketika dia mutar-mutar di Galilea, dia tidak ada di Madinah, dia tidak ada di Mekah, dia tidak ada di Papua. Sehingga jangankan mengetahui apa yang ada di luar kota Yudea, untuk mengetahui, sekedar memahami apakah musim buah ara atau tidak, dia tidak tahu. Ini Tuhan apa ini? Ini yang dituhankan ini, kelas Tuhan seperti ini, kelas Tuhan apa ini? Maka Islam kemudian datang mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk, tapi Allah itu nyata. Demikian. Berunda, saya izin turun dulu ya kawan-kawan semuanya, karena sudah terlalu malam di sini, mau istirahat sebentar gitu. Oh iya, akhi, iya. Lanjut. Oke. Terima kasih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Cek. Terima kasih jawabannya. Sebenarnya saya Muslim, tapi saya ini cuma pengen tahu jawaban aja yang jelas dari Bang Zuma. Karena saya tuh pernah ikut ini Zoom orang-orang Kristen, tapi saya jawab mereka tuh malah nggak paham-paham tentang Zohir. Nah, saya mau penjelasan yang lebih jelas dari Bang Zuma. Saya sering ikut ini Zoom live orang-orang Kristen tentang debat-debat menghina agama Islam. Saya nggak terima, makanya saya sengaja pakai akun fake biar saya dinaikin. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, apapun itu ya sahabatku yang melakukan, cukup Allah yang kemudian menjadi penilai atas semuanya. Tapi nggak apa-apa kan saya gini? Nggak apa-apa. Kan berarti saya baru. Yang penting, iya. Lanjut. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Saya ingin agama ini silakan. Kalian dihina. Terima kasih. Sudah luar biasa apa yang disampaikan guru dan Masya Allah. Silakan dari Kristen yang mau naik, silakan. Iya, belum ada Oten yang mau naik nih. Iya, naiklah sini.
Yang jago-jago maki-maki di typing naik kelas ini. Percuma ngomel-ngomel di typing. Naik sini diskusi santun gitu kan. Sambil menunggu nih Bang Fredrik. Halo Bang Fredrik. Bang Fredrik. Saya ini kalau lihat Bang Fredrik itu, saya masih ingat betapa terkejutnya dia itu. Ya. Ekspresi terkejutnya itu saya masih terngiang-ngiang itu. Ketika kami bantah Yohanes 13:13 itu. Halo Bang Fredrik. Masih di mute Bang. Oh, jauh dari perangkat mungkin. Sebenarnya Bang Fredrik ini sudah Muslim. Yang typing Kristen silahkan naik. Naikin lagi host apa? Iya, ini sementara saya lihat akunnya satu-satu. Kalau Oten baru saya naikin, kalau yang Muslim saya nggak naikin dulu. Ini Brian masih mau naik, Akhi. Bagaimana kita naikkan dulu? Tergantung Bunda. Percuma itu nggak perlu itu. Iya, nggak usah ya. Main Nggak aja usah. tuh. Pinjam uang 100 karena habis ML katanya. Atau mungkin habis main slot kayaknya. Iya. Bang Fredrik, sudah terdengar suara saya Bang Fredrik? Atau mungkin Bang Freddy ketiduran kah? Bisa juga ya. Belum ada Oten. Siapa yang mau naik? Oten. Jadi teman-teman Kristen, ya percuma kalian mati-matian menghujat Islam, menghujat Rasulullah. Ya. Itu di Eropa fenomena penghujat-penghujat yang sangat luar biasa itu. Sudah mualaf mereka, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu takluk mereka kepada Islam. Nah, jadi percuma lah. Kalau diajak naik pada diem, iya. Kemana ini? Mana tadi si apa tadi? Brian Ohola. Ya itu antum yang hadapi cocok. Kores. Kenapa dia? Belum naik lagi dari tadi? Mau naik. Kenapa nggak Tapi dinaikin? dia cuma nyari pinjaman 100.000. Waduh. Ini masih ada, kita naikin. Kenapa nggak dinaikin? Coba naikin lagi ya. Halo Brian. Kalau masih main-main saya langsung blok ya Brian. Main-main apa dia? Oh masih main slot kayaknya. Butuh 100. Kalau butuh 100.000 kirim rekening di inbox. Waduh. Main slot? Kayak Slot Zeus. Kenapa, Mak? Udah berapa? Udah apa aja yang udah dijual?
Tinggal harga diri yang belum terjualkan ini kayaknya. Waduh, itu belum terjual karena nggak ada yang mau beli. Bagaimana Brian? Silakan dijawab Brian. Atau Brian. Halo. Ya, silakan. Oi. Naik mau ngapain? Jadi koin. Lah, mute lagi. Oh sudah. Saya blok ya. Brian. Hidup nggak guna di neraka. Udah ini apa? Booking tempat. Itu predik, itu Kristen predik. Main slot Iya. lagi, aduh. Predik itu sudah dekat ke syahadat itu. Oh, Sejauh, masih takut orang tua dia. Masih takut dibuang keluarga. Lihat dong Bang Ariesto. Dikejar parang kan. Diancam dibantai. Tetap gas Islam. Alhamdulillah udah jalan berapa? 43 tahun. Jalan 20 tahun, hampir 20 tahun. Baik. Oh 20 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para senior. Diizinin. Ini Bang, tadi kan saya dari grup sebelah ikut live-nya teman-teman Kristen ya. Hah? Jadi di situ sempat ada salah satu seorang murtadin. Dia mempermasalahkan terkait Cewek cowok tadi nih. cowok andalannya mereka lah Bang. Jadi ketika Siapa ya? Siapa? Yosef siapa gitu tadi. Soalnya di sebelah itu Bang, ya karena sudah tidak ada lagi yang dijual, terpaksa jual-jual mantan muslim. Iya betul. Bukan di mereka tuh ada gini ya, ada apa ya? Jadi misalnya pengkaderan ya, pengkaderan penginjilan gitu. Nah, kamu nanti salah satu divisinya tuh ada divisi bunglon. Divisi bunglon itu yang pura-pura murtad gitu. Padahal dari lahir udah nyembah berhala dia gitu. Iya. Tapi pura-pura Jadi- gitu. Nah, Iya, jadi Kalau ngaku mantan mualaf mualaf itu kayak saya gitu, open camp, jelas tinggal di mana, anak siapa, dari keluarga siapa, ya kan? Jadi kalau open camp kan gini ketahuan, oh Aristo itu penipu, memang dia dari kecil muslim, ketahuan. iya. Gitu. Kalau cuman modal foto aja ngaku murtad, monyet juga bisa. bukan kamuflase, bunglon. Nah, terus apa? Kenapa emang bunglon yang dijagokan oleh mereka ini kenapa? Dulu mama saya benci saya jadi Islam. Sekarang mama saya ikut dakwah di Taiping itu. Di live chat perang. Wah keren. Keren. Bundanya Ariesto keren. Masya Allah, mantap. Loh, kenapa Ya. kok jadi hilang? Masuk lagi ke TikTok, Aki. Nggak kedengeran suaranya. Silakan dulu, Ya, silakan. udah. Silakan. Jadi Lah, Iya. Kenapa lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? ya ini sedang mau disampaikan. Apa itu, Dek? Saya heran aja lihat ini orang-orang yang ngaku Islam gitu. Nantang-nantang Bang Suma. Apa pula? Habis itu dia nulis Bang Suma nggak berani datang lah. Ngapain saya ke situ? Kalian sudah live 4 jam kurang lebih. Yang nonton cuma 16 orang. Sibuk sendiri. Bobok namaku. Mama Ditantang apa gurunya? diskusi. Entah apa Oh. orang iri, orang dengki apa lah aku ini.
Orang yang tidak layak untuk kalian iri. Masya Allah. Dia sedang bahas hadis, tanya sama Ustadz. Saya lihat di sana ada Ustadz Abdul Malik, Yuris Pan, siapa namanya itu? Aku juga nggak kenal. Yang biasa juga masuk di Komal kita. Iya. Apa ya? Kenapa ya orang-orang ini ya? Saya salah apa sih sama kalian? Belum terlalu tampan. Oh, Muslim juga gitu ya? Makanya jangan Muslim. terlalu tampan, Bang. Kalau terlalu tampan itu banyak yang ini. Enggak, maksud saya gini loh, Dek. Kalau saya ada salah penyampaian, bukankah akhlak Islam itu ada? Etika, attitude di dalam Islam itu kan ada. Apalagi orang-orang yang mengaku paham, pernah mondok, kan tahu cara negur sesama Muslim itu kayak apa. Ini Enggak bukan rata-rata yang sama Bang itu. Kalau Bang bilang mondok ya, misalnya kayak Ustadz Abdul Malik misalnya. Kalau dia misalnya apa, dia kan tahu tuh. Cuman yang komplain sama Bang tuh kebetulan bukan para ustadz itu, bukan para asatisnya. Nah, kalau aku lihat sendiri yang memang nyata di hadapanku, di mataku, alasan mereka tuh tidak terima dengan penyampaian Abang, mereka merasa yang Abang lakukan itu terlalu keras, katanya gitu kan. Kan saya juga pernah ngobrol terkait ini gitu kan. Nah, saya bilang pertama, kalau kita menyampaikan ini kan ranahnya kan memang semua kita samakan. Misalnya nggak mungkin juga ada orang-orang Kristen yang dia tidak menghujat, bertanya. Lalu kita kan nggak gitu, saya bilang kan. Ya kenapa di publik gitu loh, Nik? Nggak, memang gitu, Kevin. Maksudnya sebentar Uni. memang Yang penting netizen itu menilai. kita nggak dengerin Bunda Rahma. Maksudnya kan Bang Zuma nanya tadi kenapa, dan saya mendengar alasan itu gitu loh. Maksudnya saya termasuk orang yang mendengarkan alasan-alasan mereka gitu. Bahkan mereka ngomong ke saya gitu kan, apa namanya, menurut mereka. Nah, ini kalau Bang Zuma tanya, menurut mereka keras, sementara mereka tidak melihat dari mana sisi. Enggak gitu Bunda Rahma, kan Bang Zuma ingin tahu alasannya. Mungkin Bang Zuma dengerin ngapain juga. Maksudnya ketika mereka tidak melihat bagaimana kekristenan yang berlebihan, sayangnya mereka enggak bicara gitu loh. Maksudnya tidak speak up terkait itu gitu. Sementara ketika kita mengcounter bahkan sama dengan apa yang dilakukan Kristen itu kan karena kita memperlakukan adil kan. Para penghujat itu ya tidak pantas dapat istilahnya kayak dia udah menghujat ke kiamat, nggak perlu juga berlama-lama kan gitu. Kalau saya memang begitu saya katakan, tapi itu yang menurut mereka tidak terima. Cuman kalau kita lihat secara analisis ya mungkin ya itu tadi lah, manusia itu kan ada motif masing-masing lah, ada hasad, ada dengki, ada benci memang dari personnya gitu kan, bisa jadi seperti itu. Iya, maksudnya ya mungkin Anda pintar ya, orang-orang ini pintar ya, tampillah, belalah itu agama, kan ada perintahnya dalam Al-Quran. Kenapa enggak kalian tampil gitu loh? Kan bisa buka Komal, naik ke oten-oten, kemudian perjuangkan akidah. Nggak perlu serang orang yang tidak sepaham dengan Anda, yang juga masih menyembah Tuhan yang kalian sembah, kan gitu. Tapi kan hal ini kan dari dulu kita alami Bang. Iya sih. Dari dulu kita alami kan, maksudnya kayak tumbuh satu ini, hilang dia, tumbuh lagi yang lain, mati yang ini, datang lagi yang lain. Jangan pansos Bang. Pansos sudah pasti. Pansus sudah pasti. Yang saya khawatirkan ini jangan sampai ada senior di belakangnya ini. Daniel Manot. Siapa? Pak Daniel Manot. Ya udah ada itu. Mana tahu ada yang mensuplai data gitu. Adalah. Waalaikumsalam. Oh, Muslim ya? Muslim Bang. Ini Bang, saya mau nanya Bang, kan gini, saya pernah ke room Komal oten-oten gitu ya. Terus saya ditanyain apa makna sholat 5 waktu gitu Bang, sama kenapa harus sholat isya jam 7. Iya. Itu kalau itu nggak perlu Guru Zuma yang jawab kalau itu. Bang, jangan naik ke Komal Oten kalau Anda belum siap untuk diskusi. Kalau Anda cuma mau bertanya dan tidak bisa menjawab kalau ditanya tentang Islam, usahlah dulu naik.
Kalau Anda dari sana tidak ada pertanyaan tidak bisa dijawab, lalu Anda curhat di tempat sama Gurunda lah. Ya. Iya. Mau saya gini, ukur diri kemarin dulu. nggak sengaja kepencet gitu, nggak sengaja. Ya udah, lanjut. Ya udah, hikmah Jadi sholat lah, gas. Ya, oke. Kalau itu nggak perlu Gurunda. Al-Quran menjawab, Allah menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa anna fa'budi aqimis sholata lizikri. Ya, jadi Allah katakan di dalam Al-Quran, mohon diluruskan Gurunda kalau salah, surat Toha ayat 14 ya. Jadi Allah katakan Allah itu adalah Tuhan, tidak ada tidak ada Tuhan selain aku. Jadi kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu, ya kata Allah di dalam surat Toha itu untuk mengingatnya. Sederhana, gampang untuk itu aja. Gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh. Gitu. Masa kalah sama mualaf ini bang? Bentar Bang Daniel, Maklum. masih Ya, ini harus banyak belajar bang. bentar Bang Daniel sedikit, mumpung Mazuma masih nggak ngantuk belum tidur, promosikanlah rendang adik ini Bang, mana tahu dia yang beli kan. saya lah promosi teman-teman. Ya kalau Gurunda lebih afdal rupanya. Silakan ya. Iya, sahabat-sahabat dimanapun berada yang di bawah di channel Zulkifli Mabas, silakan pesan rendang di Rendang Uni Rifa, adik kita yang baik hati, murah senyum. Bilang abang dan loget gara-gara makan rendang aku ya kan. Iya juga sih gitu. Dia susah mendengarkan nasihat. Gimana dia orangnya. Silakan pesan ke beliau, DM aja langsung ke Uni Rifa. DM aja ada kok di itu di bio, ada di bio. Saya sudah 4 kali makan rendangnya Uni. Iya 4 kali ya. Iya. Allah Akbar. Dan Saya juga sudah pesan, enak. Oh iya, alhamdulillah sudah ada yang order buat Bang Zuma 2 kilo lagi, insya Allah besok. amin. Iya udah di TF tadi, beliau kirim buat Bang Zuma katanya, besok aku bikinin, aku bilang. Allah, bukan yang dari Josel, beda. Nggak tahu kalau Josel, cuma ini bukan Josel. Kalau Josel kan tahu aku. Dia cuma DM langsung bisa kirimkan ke Ustadz Abdul Somad sama Bang Zuma nggak katanya kan? Enggak katanya punya alamatnya Bang Zuma, katanya punya, kata kan. Kirimkanlah 2 kilo katanya, dikirim tadi langsung di TF. Wih, makan rendang lagi kita. Masa kalian gak cemburu sih? Pesanlah juga. Saya mau ngomong tadi cemburu tapi saya takut. Pesanlah juga. Pesanlah woi. Pesanlah juga, netizen di bawah pesanlah juga. Ada yang nanya Uni bisa ke Malaysia Uni kalau dikirim rendangnya. Ke Malaysia itu jauh, ongkirnya mahal. Oh Dikirim gitu. ke ini ya, Uni ke Ustadz Abdul Somad ya. Iya, dia minta kirimkan ke Ustadz Abdul Somad sama Bang Zuma. Masya Allah. Sama ini juga Ikhwan, yang mau pesan ke Uni Rifa iPhone 15 Pro Max dikirim ke Kores, bisa juga itu loh. Bisa juga loh. Ya Allah. Udah apa ya? Udah mulai populer Gurunda sama dengan UAS. Oh ya, karena Uni Rifa ini ya saya juga nih nggak kalah. Nah, bagi teman-teman yang punya niat ingin menunaikan ibadah umroh, silahkan hubungi saya. Ya, tapi bayar sendiri kan Bang? Gratis. Iya, bayar sendiri. Aku banyak loh deh ini yang nawarin yang paket-paket umroh itu. Ayolah Bang, jadi pengantar jemaah aku Bang. Ih sama ya, aku juga Bang, tapi takut aku Bang. Bang kemarin diminta paspor loh Bang, tapi aku nggak berani, soalnya agak terlalu udahlah ngeri itu mah. Janganlah. Iya, kayak brand ambassador. Harganya 300 kilo guys. Kalau punya kami ini resmi dan tidak pernah bermasalah alhamdulillah. Itu sebenarnya istrinya Kores itu kemarin waktu pertama kali syahadat, saya minta paspor itu umroh gratis itu sebenarnya. Tahu deh, aneh-aneh aja bini nggak mau deh. Belum ngerti kali Bang Aris.
habis kita Temennya juga sadarkan pada di situ. nanyain, ayo gimana Pak, jadi nggak gitu. Aku nggak ngambang. Padahal waktu itu jatahnya 2 orang itu. Kalau saya 3. beda lagi deh, saya disuruh 3 antar ya? ini setiap jemaatnya entah berapa kali setahun, dia bilangnya minimal 4 kali. Brand setahun. ambassador bang, dijadikan brand ambassador abang itu. Oh begitu. Misalnya kalau nanti umroh dengan Bang Zuma kayak gitu loh bang. Oh, iya itu maksudnya. Itu gurunya dibikin ini tahu. Gurunya dibikin tour leader. Bukan brand ambassador itu nanti pokoknya kan kayak ini. Kalau sekarang kan mainnya kan para kayak Bang Rizal Sebentar punya ini kan. Pak, sebentar. Izin dulu ini. Banyak yang tanggapi serius ini. Nah teman-teman, kalau mau bertanya berapa, silakan DM saya. Jadi ada paket-paketnya. Nomornya Misalnya- gimana? Nomor handphone. Nanti DM saya, nanti di sana bisa kita tukar nomor handphone, ya. Jadi teman-teman, itu ada berapa paket? Ada yang ke Turki. Jadi habis ibadah umroh, itu ada ke Turki, ya. Vatikan, Golgota. Ke Golgota, kami mau ke sana. Ziarah makam Tuhan kami. Ada juga yang langsung ke Mesir. Susah kalau loget nih. Ditawari ke Jadi Mekah malah ke Golgota. ada kelas-kelasnya, sahabat Ikhwan Billah. Resmi, bukan yang ilegal ya. Betul. Ya, Jadi itu saya jujur aja. Jadi kalau saya dapat jemaah itu dari satu orang itu saya dapat 500.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ada trip ini nggak Bang Aristo ke makamnya Yesus yang Lah di tadi Jepang? diomongin. Ada loh makam Yesus di Jepang tuh. Yasuruki Kirito. Ya, Ada tapi serius. ini tapi serius loh. Wajar sebenarnya ada makam Yesus di Jepang. Yesus itu kan harakiri dia itu. Bukan hara kanan. Bukan, dia kan ditusuk lambungnya kan dia yang menginginkan itu kan harakiri itu kan. Karena dia kalau orang harakiri asli kan demi kehormatannya dia bersalah. Tapi kalau Yesus kan karena dia menyesal kan. Lalu dia harakiri ketika jadi manusia gitu. Makanya wajar kalau di Jepang ada sih. Iya, tapi di Jepang itu gimana caranya ya? Kok bisa di Jepang ini loh? Loh dia kan harakiri, Pin. Harakiri itu kan membunuh diri sendiri karena malu dengan keadaan yang sudah dibuat gitu. Jadi dia harakiri, makanya di Jepang makamnya ada. Kan Longinus, namanya Longinus ini yang Kirisuto no Haka. kan bener kan? Nah, bener kan harakiri dia. Makanya namanya Kiri Harasuno Sunata itu. Temennya Suneo enggak? Bukan. Suzuka. Iya. Temannya sniper. Sudah. Nggak biasa itu. Tapi kalau kita flashback ya, aku masih ingat ya berapa kali. Pertama Bang Zuma ada yang salah tuh begini, Bang Zuma nyampain. Oke, diam lagi. Nanti muncul lagi. Kayak gitu-gitu terus Bang. Jadi semakin ini kan sekarang kan masanya semakin cukup banyak, maka pun yang dihadapi juga banyak gitu. Ya maksudnya yang tidak suka, tapi ya dihitung gak sampai 10 lah gitu. 10 orang. Biarkan aja kali ya. Si Julius salah satunya Bang. Masa dia menentang abang katanya tadi? Marah dia itu. Aku kalau dari Gurunda ya. Aku kalau jadi Gurunda nih. Jadi gini loh. Jadi beliau kan kirimkan link. Tiba aku ke sana, yang ada di atas itu siapa? Malas teman orang-orang di atas ini. Udah aku balik lagi ke tempat. Tahu kau Jul, aneh kau Jul. Apapun kayak gitu, ngundang Bang Zuma tapi kau pasang entah siapa-siapa aja. Si Edis dia kayak gitu. Ternyata selama ini ya, si Edis kan manggil dia kan gini, Ius. Ada apa-apanya ternyata mereka itu loh. Kan manggilnya kan mesra kali. Jangan kayak gitu kau Yus katanya. Ih geli kali aku. Ternyata aku manggil dia Jul. Jadi Edis manggilnya Ius. Ih. Belum lihat foto-fotonya Edis. Kalau lihat aduh parah. Jul, tobat lah Jul. Kok sama Edis Jul? Ada yang ingat gak foto-foto beliau di Facebook? Dia pakai rambut yang ada topi itu, yang rambut panjang. Yahudi tanpa pengakuan.
Astagfirullah. Aku pertama kali lihat Edis ketawa aku, ya Allah. Aku pun gak cantik-cantik lah kali, tapi kalau nengok Edis bawanya pengen serius, pengen banting HP rasanya. Biasa dia ini biasa buka kamera, dia biasa buka kamera di Zoom. Iya, enggak, dia tuh ada fotonya Bunda Rama yang dia rambut panjang kayak Michael Jackson itu, rambutnya di samping kanan kirinya itu ada itunya, panjangnya. Iya, itu jelek ya. Pernah pakai baju koko, pakai songkok, ala Islam. Wah, masuk ke masjid. Dia dengan percaya diri lagi duduk lagi ini berbuka dengan orang yang puasa. Gila aja. Dengan nasi dos lagi dalam masjid. Yus katanya ke Julius. Mesra gak denger Repin dia manggil si Julius mesra kali. Ini aku oten nih orang Klaten ini. Yang mana? Bapak Agus Purnama. Ya. Shalom. Ya gimana Pak? Kristen atau Muslim? Saya Kristen mualaf. Hah? Kristen mualaf. Kristen mualaf. Maksudnya dulu Kristen. Sekarang mualaf. Katolik dulu, Katolik. Oh. Terkenjoy aku. Sekarang udah Muslim, Bang. Dulunya sesat, sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Agama apa Kristen? Denom apa mualaf? Kan susah. Denomnya mualaf. Ini calon kita, Bang Freddy juga insya Allah dalam waktu dekat mualaf juga beliau. Amin. Saya tadi Besok ada yang mau syahadat guru di tempatnya ini yang sampai bikin orang syahadat tadi. Saya bikin pendeta syahadat di rumah apa itu ya? Dia tanya, besok ya. Itu sumbernya apa katanya, dari mana kan bilang gitu. Ya udah kata saya, kamu baca dulu syahadat dalam bahasa Arab. Jangan dulu dan dengan hati dah perkataan dulu kata saya. Dia baca kan, Allahu Akbar kata saya. Sampai rungkat itu rumahnya. Bener, hati saya ngakak tuh. Siapa? Nah, lu kan siapa? Siapa itu waktu itu ya? Tadi sore ya. Rumahnya saya dikampret semua di keluarganya Paulus ya. Itu saya sampai ngakak saya, kamu ternyata lebih Muslim dari orang Katolik gitu saya. Oh berarti kamu Muslim, tinggal istilah kata ya hatinya digenapi kata saya kalau Katolik. Orang Katolik ya? Orang Katolik. Jarang-jarang sih orang Katolik tuh jarang-jarang mau berdebat karena ada konsili mereka bahwa umat Islam itu juga selamat. Sejak kapan tapi mualaf? sekarang yang bikin keselnya ya udah lama tuh baru Bang. Syahadat itu dari mana? Bang. Ibu sebutnya itu. Bunda Rahma seharian ya. Ini aku kasih tahu aja. Bunda Rahma seharian suaranya kecil banget. Iya kecil banget suaranya. Kenapa makanya pas Bunda Rahma ngomong orang tetap ngomong gitu. Padahal nggak tahu Bunda Rahma ngomong. Aduh ya Allah. Bunda Rahma ini banyak pengalaman kita nih dulu ya. Speakernya barangkali. Dulu teman-teman netizen Bunda Rahma ini ketika kita ada di Zoom, beliau tuh akunnya itu tidak pernah dibuka mic-nya, diam saja. Itu kurang lebih sekitar setahun 2 tahun. Siapa bilang? Ada kan saya waktu di Zoom kalau lagi kita diskusi atau debat teratur kan, nanti Bu Yudi gitu juga diam aja. Diam dulu nih kenapa coba itu minta tolong Makassarnya jangan terlalu dikeluarkan. Dan dikasih bicara. Hati-hati kalian, tidak dibelikan kopi nanti. Oh iya, awaslah. Merajuk bendahara kita. Ibu ya. Oh iya, bendahara api biar ya. Biar bicara kodong. Bicara kodong. Dengar, jangan kita buang ciri khas kita lah. Ya. Dulu itu di Zoom itu aku di MDM kan setelah bubar dari JCC kan gara-gara satu dan itu kemarin kan
Nah, saya MDM di situ kalau ada yang oten tuh ya saya yang maju di MDM ya. Iya. Sama Bu Yuni itu. Kalau Terus Bu Yuni sering saya memang ini jarang beliau bicara. Iya. Nah, dulu saya pas masuk Islam sampai ditodong pistol dulu. Saya nyala sih taruhannya bener. Saya nyala. Tahun berapa itu bang? Tapi nggak apa-apa kata saya mati syahid lah apa-apa. Bela Tahun iman berapa saya. bang? Saya 98. Oh 98. Udah lama. Lama itu bang, udah bukan mualaf. Dulu kan saya sekolah Belum lahir di saya. Yusuf, ya. Belum lahir saya tuh. Saya 98. sekolah Yusuf. Sama kata ya di situ. Santo Yusuf. Terus SMA-nya di Kanisius Bandung. Kalau belum lahir. Kenapa pindah Islam? Bukannya Yesus itu ganteng di fotonya. Ya, yang bikin saya bingung itu ya nggak sesuai. Kata saya bingung. Semakin mendalami kitab Alkitab, saya semakin digiring ke agama Islam gitu aja. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen Kristen nggak pindah Islam ya, ini kawan-kawan Kristen banyak ngelihat lukisannya aja gitu. Jangan sering kitab baca sucinya. Bible lah. Kitab sucinya lebih ke Islam soalnya. Kalau lukisan baru ke kalian itu cocok. Iya. Kalau sering baca Bible nanti gitu, mualaf nanti. Karena banyak isi kitabnya itu yang mengajak untuk menjadi seorang Muslim. Betul. Makanya saya sering mengajak istilah tante saya kan kemarin Islam masuk malah ke Katolik kan, pusing saya jadi. Gak apa-apa lah ditukar berarti. Gak apa-apa. Tukar-tukaran. Tukar tambah. Karena dia kalah dia. Anaknya semua kan Katolik, dia nggak tahu gimana ya. Nah, gitu. Ya udah biarlah kata saya. Kok bisa mereka murtad ya? Padahal. Kenapa? Dapat suami baru? Suaminya orang Jawa tapi kan Katolik, Jawanya. Oke. Gitu. Oke, paham. Dulu mah puasanya rajin banget itu, nggak pernah bolong-bolong puasa. Sholatnya juga rajin. Nah, bukan itu nafas yang saya kita khawatirkan, Bang. Nih kalau mau dengar nafas saya ini. Napas aku. Maksudnya gini loh. Supaya bisa ngebedain netizen. Nafas gue, maksudnya gini loh. Kita umat Islam tuh kalau ditanya pasti nggak kalian masuk surga, nggak bisa kita bilang begitu karena kita nggak tahu besok kita mati dalam keadaan bagaimana gitu. Waalaikumsalam. Oh ini yang tadi. Ya bang, tadi cepat keluar jaringan kali. Ya, jadi apa lagi yang dikasih pertanyaan yang cukup membuat bingung dari teritung gitu. Saya sempat ikut live-nya aja bang, saya ada. Oh nggak naik, oh bagus. Iya, jadi kalau misalnya ketemu lagi yang kayak gitu, kasih lihat. Biasanya mereka kalau dikasih Al-Quran itu kan perintah gitu kan, hikmahnya mana. Nah, itu dibantainya itu balikin lagi ke mereka. Nah, sekarang perintah sholatnya lu mana? Jangan main hikmah aja. Hikmah kan asumsi manusia, ya. Nah, perintah sholatnya kalian mana gitu. Nah, gitu tadi saya bukan yang Aderion kena skaknya di situ. Tadi saya bukan yang itu bang. Tadi saya bukan yang masalah sholat. Si kayak pas beda ya. Sholat 7 waktu lah kita minta kalian ngerjain sholat itu ngikutin siapa gitu. Mampus dia di situ. Itu kita di ingat Edwin ya Huta itu. Barat ngamuknya tuh pas ini unik. Pas apa? Kalian itu sholat kalian tuh menjiplak Kristen Ortodoks. Iya. Buktikan kami ketika ruku dan sujud kami membentuk salib. Iya. Pas ruku salib kan nggak bisa kayak pesawat. Iya, waktu kita minta, ingat itu kan kita itu yang waktu hadapan sama si Kayak sama Rion. Kalian meniru kami katanya. Pertama dia bawa ini dulu mentahirkan diri, kurban dulu sama Bang Zuma, Rion kan, kurbanot. Dia minta sama Bang Zuma apa hikmah korban, kata Rion kan sama Bang Zuma. Kok main sembelih-sembelih gitu. Nah, terus dia minta lagi tuh berwudu, mentahirkan diri. Nah, dia bilang mereka yang lebih dulu. Nah, terakhir pas sholat itu ditanya sama Kelvin kan, dalil kalian ngerjain itu dasarnya apa? Coba tunjukin Yesus ngajarin 7 waktu gitu. Sampai dibawa ke perjanjian lama kan, waktu Daud gitu kan. Dibuat iya bang, semua. izin bertanya boleh nggak? Tanyalah bang, mumpung Mas Zuma lagi standby itu belum tidur beliau.
Jadi tadi tuh di room sebelah mereka mempertanyakan terkait surat Al-Baqarah ayat 210. Katanya itu di dalam Al-Quran itu tidak ada kalimat azab. Tetapi kenapa di terjemahannya itu ada kata azab dalam kurung? Gitu tadi sempat jadi perdebatan juga sih di room sebelah. Apa substansi dari pertanyaan mereka ini ya? Makanya tadi sempat ada 210 Kak. Al-Baqarah 210 Al-Baqarah 210. Makanya tadi tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhalalim minal, ya itulah kan. Ya betul ya, kalau enggak ya memang harus mengikuti kaidah bahasa Arab Bang, nggak bisa karena gini loh, orang-orang terdahulu itu paham itu arahnya kemana gitu loh, tujuannya apa gitu. Apalagi yang ditunggu gitu, kalau saya dari orang-orang zalim itu apa yang ditunggu, kasih sayang Allah gitu. Sebenarnya sesimpel itu, cuman ya kadang-kadang ya mau gimana lagi, seperti tadi Ustaz Yusuf pas jawab kan Cicak bilang nggak nyambung ya. Iya betul Kak, makanya tadi itu mereka jadi senjata mereka buat menyerang teman tadi yang muslim kan. Jadi 5 lawan 1 tadi tuh. Selamat malam Dani, selamat malam. Kristen apa muslim? Oh, malam. Kristen ya? Oh jelas. Mantap. Itu yang kami tunggu-tunggu. Aduh, lu baru datang sekarang pada telat makan, Bre. Telat makan kita ini. Ini juga aku tunggu-tunggu mau dinaikin sih. Dinaikin ya. Semoga sukses. Naikin aku. Lanjutkan. Jadi silakan. Gimana rasanya menyembah manusia Yesus itu? Wah, rasanya luar biasa gitu. Iman semakin kuat, semakin bertambah, dosa semakin gak ada. Ya itu rasanya. Semakin bertambah dosa semakin gak ada. Oke. Semakin ya. Luna nikmat katanya menyembah manusia Yesus. Apa kamu pikir dengan menyembah Yesus itu bukan justru merupakan dosa? Oh enggak gitu. Karena dosa Anda besar bukan siapa-siapa sih. Ya. Dosa besar loh itu menyembah Yesus. Emang Anda siapa? Enggak, itu pengakuan Yesusnya sendiri. Pengakuan. Wow. Iya. Lalu? Pengakuan Yesus, barang siapa yang kemudian menyembah dirinya selain daripada menyembah Tuhan, maka dia akan dilemparkan dalam api neraka. Nah, itu kan bagimu. Loh, itu pengakuan Yesusnya. Gimana sih saudaraku ini? Yesus yang mengatakan itu. Katanya saudara gitu. Kita saudara itu. Loh, kamu kan hidup di Indonesia, berarti kita saudara. Enggak. Saudari, udah ganti Bang, saudari Bang. Oh gitu, agama Kristen kayak gitu ya? Iya jelas. Kalau saudara ya kita bersaudara lah gitu kan. Oh. Itu saudara. Ya udahlah, berarti kayak gitu Kristen itu ya. Ganti saudari ya. Kalau se-Indonesia ya sahabat atau berteman. Emang lu temenan sama Bang Zuma, pede banget. Bukan, itu sebutan sih. Kalau ketika saudara itu hal yang sangat jauh. Oh iya. Oke. Terima kasih Anda sudah menyatakan Kristen itu kayak jelas. Udahlah. Terus kenapa masih di Indonesia tinggal? Karena kita bukan saudara gitu kan. Karena kita satu negara. Kenapa masih tinggal di Indonesia maksudnya? Kalau Bang Zuma mengatakan saudara emang kita lahir sama itu, dari keluarga yang sama. Kan maksudnya gini, kan negara ini bekas jajahan agamamu, kenapa masih di Indonesia? Oh, bekas jajahan. Itu jajahan gimana? Itu kan jajahan negara gitu, negara sama negara. Tapi agamanya, pelakunya agamanya kalau jajahan itu ya sesama agama. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Itu kan sesama nama agamanya apa? Ketika mereka sudah membunuh warga negara, ketika mereka setelah selesai membunuh warga pribumi, mereka ibadah di mana? Ibadah di mana mereka setelah mereka membunuh pribumi? Mengenal agama ketika politik
sesama menyerang negara gitu. Alat Anda sok-sok banget. Dianggap saudara nggak mau. Diceritakan agamanya itu adalah agama rasis, nggak mau. Lah itu kan negara. Loh, politik negara. Loh, kalau dia punya agama, dengarkan. Kalau dia punya agama sama negara, sesama iman pun, sesama agama pun ya dijajah gitu. Itu aja sih. Oh gitu ya. Jadi kamu aman di Indonesia? Oh aman lah. Aman. Oh. Meskipun bekas jajahan agamamu gitu? Iya aman. Oh syukurlah. Bersyukurlah ya kan? Karena negara Indonesia bukan negara ini. Bukan mau perang sesama agama gitu kan. Itu kan perang negara. Ya, tapi kamu dianggap saudara aja nggak mau. Oh ya jelas, karena saudara itu keluarga lah gitu. Oh gitu. Tapi kenapa kamu menganggap dirimu anaknya Yesus? Emang kau keluarganya Yesus? Apanya yang jelas? Kenapa kau menganggap dirimu sebagai anaknya Yesus? Kamu cucunya Maria. Kamu cucunya Maria. Oh iya, bundaku Maria. Bagaimana? Cucu? Cucunya Maria gitu. Siapa juga yang mau bersaudara dengan orang kafir kayak kau? Sejak kapan itu Muhammad bersaudara sama kalian? Kalian ini di Indonesia juga gitu. Ya kami tidak pernah mengatakan kami saudaranya. Itu. Kamu yang mengaku anaknya Yesus. Berarti Yesus punya istri kan? Emang Muhammad punya murid seperti kalian itu? Kan enggak, Muhammad juga enggak kenal nama kalian satu persatu. Kenapa larinya ke sana? Kami tidak pernah mengaku sebagai kami tidak pernah mengaku sebagai saudaranya. Kamu mengaku sebagai anaknya Yesus. Emang Yesus punya istri? Nah, aku pengikut Muhammad. Muhammad aja nggak kenal kalian, mana mengatakan pengikut? Gitu. Nah itu aja sih. Mabuk ini. Yang mengaku sebagai anaknya Yesus kamu. Yang punya room ini Kristen apa Islam ini? Islam. Islam. Iya. Nah ini teman saya panggil saudara, dia nggak terima. Loh, ini bukannya agama Kristen itu ajaran kasih, berarti benarlah kata orang bahwa kasih di Kristen itu kasih palsu. Saling menyerang. Kasih itu sesama teman juga bisa kasih. Kata kasih itu kata yang kalau Anda mengatakan saudara itu kita saudara dalam satu kandungan itu. Terus kenapa kamu menganggap dirimu sebagai anaknya Yesus? Sementara kau bukan anaknya. Kasih itu kan kata yang luas, sebagai teman juga kasih itu. Enggak. Kasih apa? Gimana Coba sih? kasih apa? Mana ada kamu katakan kasih kau ngajak orang menyembah sesama manusia? Mana ada kasih itu? Ya ada lah. Siapa yang ngajarin kamu? Kasih itu adalah mengajarkan manusia menyembah sesamanya manusia. Mana ada? Oh jelas Yesus yang mengajarkan kata kasih. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan kasihnya Yesus? Coba. Ya kasihnya Yesus banyak. Kasih apa di Yesus itu? Makanya kami mengikuti ajaran kasih itu. Kasih apa? Banyak. Kamu dipanggil saudara aja kamu gak terima. Kasih apa? Lah memang gak terima. Gini, bro, kasih itu kan masih banyak luas gitu. Gini bro, menurut di Kristen, mengapa kalian tidak bisa memahami Kristus atau kasihnya? Karena di setiap manusia itu ada roh. Kita kan ini manusia hidup di dunia ini walaupun manusia, tetapi kita tinggal bersama roh jahat. Jadi ketika manusia itu dibutakan rohani, jadi dinamakan buta rohani. Jadi apapun pertanyaan saya, ketika ada seorang muridnya meminta kepada Yesus untuk kembali ke rumahnya menguburkan bapaknya yang meninggal, tapi Yesus mengatakan enggak usah, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kenapa Yesus melarang muridnya karena begini. Apakah ajaran kasih? Iya begini. Karena untuk mengikut Kristus itu tidak perlu menoleh belakang. Jadi misalkan ini berarti diajarin membenci orang tuanya.
meskipun dia sudah mati. Bukan begitu, karena biarlah orang mati mengubur orang mati, karena manusia yang tercipta dan terlahir akan mati, mengalami kematian semua. Bukan seperti Yesus. Asumsi kok gitu. Agama kok berasumsi. Nah, itu. Bagaimana mau mengerti kalau belum menjelaskan udah potong-potong cerita? Ya temanmu yang motong itu. Iya begini. Maksudnya bukan untuk membenci, tetapi kita ini untuk ini orang yang melahirkan kita, Bung. Orang yang melahirkan kita meninggal dunia. Kita mau kuburkan, kita izin ke Yesus. Yesus, izin dulu bentar. Mau pulang kuburkan bapakku dong. Apa dia bilang? Gak usah. Ngapain kau kuburkan orang sudah mati? Biarkan aja orang mati itu dikuburkan sama orang. Ini ajaran apa ini? Ini ajaran kasih. Itu artinya apa? Artinya Anda benar-benar tidak mengasihi Allah. Ini hanya sebentar aja menguburkan orang tua kita pun. Apa sih? Masa orang tua yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, menafkahi kita, nah, tiba dia orang mati akan menguburin orang mati gitu. Malah mau dikuburkan aja bukan diizinkan. Mana ceritanya ada ajaran kasih kayak begitu? Mana cuma ini? Itu tabung dalam kitabmu, di dalam kitab Lukas 9. Memang seorang murid minta izin, Tuhan, aku minta izin Tuhan, aku ingin balik ke rumah memakamkan orang tua saya. Jangan. Orang yang dikuasai oleh roh jahat tetap. Jadi ini roh jahat ini. Yesus dikuasai roh jahat di sini. Masa kan ada orang mati, orang tuanya orang dilarang untuk dikuburkan. Ini ajaran setan. Dari zaman dahulu Yesus itu memang diolok-olok ya seperti ini. Bukan diolok-olok. Ini ajaran orang tuanya orang meninggal dilarang pergi makamkan. Ini ajaran apa? Anda mengatakan begitu, Muhammad itu yang sesat. Karena apa? Gua menjadi saksi. Ini. Kembali Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan berikanlah surat di mana-mana. Ini apa ini? Orang izin pulang untuk memakamkan orang tuanya. Itu udah di mute, gak bisa diskusi dia. Nanti kalau dibalikin lagi dia nangis. Itu biar sama Fandi aja Gurunda. Lanjut. Ini gimana nih ceritanya? Yesus minta supaya murid-muridnya ini muridnya minta izin untuk memakamkan bapaknya, tidak diizinkan. Kenapa? Apa itu ajaran kasih? Sekarang kalau orang tuamu meninggal, habis itu dilarang kamu pergi kuburkan, orang yang melarang kamu menguburkan orang tuamu itu kau anggap sebagai Tuhan gitu. Itu yang dibilang kasih gitu. Bukan untuk membenci, tapi kalau bukan untuk membenci, dengarkan. Jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, tidak membenci ibu kandungnya, tidak membenci istrinya, tidak membenci anak-anaknya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih nih. Hei, kutanya sama kalian berdua. Ini ajaran kasih. Untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci kedua orang tua yang telah melahirkan kita dan anak-anak yang kita cintai, yang kita lahirkan. Ini penyebabnya karena Anda tidak paham. Anda ini buta. Coba kau pahamkan saya. Coba kau pahamkan saya. Habis ini saya diam. Kamu pahamkan saya. Habis ini kamu terangkan bagaimana caranya dikatakan kasih kalau mengajarkan membenci kedua orang tua. Gimana tuh? Silakan Anda jelaskan. Bagaimana bisa dikatakan ajaran kasih diajarkan membenci orang tua yang melahirkan kita? Silakan. Ayo, silakan putar lidah kalian tuh. Putar seputar-putarnya coba. Ayo, putar lidahmu, lilit lidahmu sekencang mungkin. Kenapa kalian diam? Kamu diajari Yesus untuk membenci kedua orang tuamu, membenci anak-anakmu. Ini ajaran kasih. Barang siapa yang datang kepadaku tetapi tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dia tidak bisa menjadi muridku. Syarat untuk menjadi murid Yesus harus menjadi seorang pembenci. Ini yang kamu maksud ajaran kasih.
Ini, ingat saya katakan sama kalian, Kristen itu nanti di abad ke-20 baru mengenal kasih. Paham kau? Kristen sejarahnya itu hanya bisa membunuh, menjajah, merampok, merampas, membunuh, merampok, merampas, membunuh, merampas, merampok. Itu aja kerjanya Kristen itu. Sampai di Nusantara 300 tahun lebih itu pekerjaannya Kristen. Nanti di abad ke-20 barulah kami ini ajaran kasih, kami ini ajaran sayang. Nenekmu kiper. Emang sejarah bisa dibodohi? Hah? Brrr. Kamu datang-datang dipanggil saudara gak mau. Habis itu kau ngaku ajaran kasih. Nih kitabmu tuh, baca tuh. Jika seorang datang kepadaku tetapi ia tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya, anak-anak kandungnya sendiri, dia tidak bisa menjadi muridku. Lama-lama ku tampar juga mulutmu pakai sendal jepit. Panggil saudara aja pun susah kau. Meow. Ajaran kasih, ajaran kasih. Coba kau bayangkan Al-Quran nih, yang dikatakan ajaran kasih gini. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami perintahkan kepada semua manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Dan kami perintahkan kepadamu wahai seluruh umat manusia agar kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan jika keduanya memaksamu untuk murtad, menyekutukan, meninggalkan agama Islam dan menyembah kepada Tuhan selain aku, apa kata Allah? Maka janganlah engkau menaati keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Pergaulilah keduanya dengan baik. Pergaulilah keduanya dengan baik. Ini kita sudah beda keyakinan, bahkan diajak menjadi kafir. Allah mengatakan pergauli orang tuamu dengan cara baik. Ini agamamu apa pula agama kasih. Jikalau orang yang datang kepada aku tidak membenci bapak kandungnya, mama kandungnya, anak-anak kandungnya, tidak bisa menjadi pengikutku. Ku tampar juga mulut kau pakai sendal jepit ntar. Manusia orang kalau berhikmat sebelum orang selesai bicara dia berhenti. Apa coba kau berhikmat ini. Kau berhikmat. Hikmat juga bahasa Islam. Apa bahasa Kristennya hikmat? Dengan apa bahasa Kristennya hikmat? Saja sudah mencontohkan kamu bukan manusia berasal dari Allah. Hikmat itu apa? Dalam bahasa Yunani apa coba? Kamu pakai bahasa hikmat itu dari Al-Quran. Kepada orang bebal mengerti. Orang bebal. Yesus mengaku bukan Tuhan, dipaksa dituhankan. Orang kitabnya Yahudi hanya untuk Yahudi, dia ambil dirampas. Hikmat, bebal. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu, kau ajarin Tuhan itu tiga. Bebal. Sesat ini turunlah. Nangis, masih mau kau datang besok? Datang orang sesat ya memang ditakdirkan dipanggil saudara, baik dipanggil saudara. Yang sesat itu yang mengikuti agama penjara.